Di sini kita coba order yang share hosting aja. Saya juga beberapa web itu saya taruh di rumah web ya, karena menurut saya provider yang bagus itu CS-nya responsif gitu. Mau ditanya jam 2 malam, jam 1 malam itu cepat responnya begitu. Oke, mungkin di sini saya coba untuk order domain ya sama hosting. Nah, kalau di rumah web ini kita mungkin prosedurnya masukkan domain dulu kali ya. Coba di sini kita coba web business my ID. Nah, di sini ada beberapa opsi harga. Ini yang paling murah ini my ID. Nah, ini opsional, nggak usah ya, nggak usah pakai proteksi tambahan. Kalau pakai proteksi tambahan itu harganya 10.000. Ya tergantung sih providernya, beda-beda harganya. Kalau sudah, kita lanjutkan. Nah, ini saya pengennya yang 1 bulan aja karena tutorial biar saya nggak terlalu rugi. Nah, di sini ada beberapa spesifikasi hosting ya. Ada 1 GB, ada unlimited space. Nah, ini mungkin teman-teman saya kasih tahu ya. Unlimited space ini tidak murni unlimited. Unlimited kan artinya tak terhingga ya. Tapi sebetulnya ini teknik marketingnya mereka aja. Jadi sebetulnya ada batasnya. Ya, nggak dikasih tahu. Ya. Tapi sebetulnya ini pasti ada batasan. Kayaknya sih 10 ya, 10 giga kayaknya sih. Tapi karena teknik marketing jadi di-listnya unlimited space. Kenapa saya bisa bilang begitu? Karena bisa terlihat dari sini. Di sini kan tertulis 6 domain ya. Artinya server itu hanya mampu menjalankan website maksimal itu sejumlah 6 gitu ya. Jadi di dalam hosting itu ada 6 domain, ada 6, bisa dibilang ada 6 website gitu ya, gitu. Jadi tetap ada batasan. Jadi ini cuman teknik marketing aja. Nah, ini saya mungkin opsi yang paling murah. Mudah-mudahan bisa ya. Saya bisanya Kris soalnya. Nah, ini beberapa penawaran kita skip saja. Kalau yang perlu ya monggo. Nah, di sini mungkin kita pilih ya. Oke, Kris ya. Kita lanjutkan. Oke, di sini kita perlu membayar 41.000. Ya. Nah, domain itu biasanya periodenya setahun ya. Paling minimal bisa 9 tahun, bisa setahun. Tapi kalau hosting itu paling minimal tuh bisa 1 bulan aja. Oke, kita coba check out ya. Oke, bismillah. Bentar, saya bayar pakai Kris dulu. Mudah-mudahan bisa. Oke, wah ternyata rumah web bisa nih. Oke, kita pakai Kris ya. Kelihatan kan ya? Wah, ini kalau nggak kelihatan rugi saya. Oke. Cek status. Wah, sudah berhasil.
Nah, di sini ada nah ini tertulis pending ya. Ini sepertinya kalau sudah di order itu kadang ada muncul statusnya pending. Kenapa? Mungkin butuh verifikasi email karena kan ini terhubung dengan email kita ya. Biasanya butuh verifikasi. Kita cek mungkin email kita ada nggak verifikasi email. Sebentar. Nah di sini ada verifikasi ya. Oh bukan verifikasi. Apa ini? Pemberitahuan. Oh oke. Nah ini biasanya nggak langsung aktif. Kita tunggu beberapa saat atau tergantung sananya gitu ya. Oke, sampai sini mungkin ada yang mau ditanyakan sampai instalasi pemesanan domain hosting. Ada yang mau ditanyakan? Ada Bang, sudah jelas. Jelas ya. Oke. Terima kasih sudah mengikuti. Jadi saya rangkum sedikit ya. Jadi kalau kita bikin website kita butuh yang namanya domain dan juga hosting. Nah itu kita bisa pesan di beberapa provider yang dipercaya. Karena saya pengalaman beberapa provider itu manis banget di awal. Artinya dia promonya itu kayak menggiurkan gitu ya. Ada yang 100.000 untuk setahun, unlimited, pokoknya unlimited bandwidth, kayak menjual mimpi gitu. Nah waktu ini saya tertarik dan saya beli, pesan domain dan juga hosting. Tapi singkat cerita itu banyak serangan, apa ya istilahnya itu ya, intinya website saya itu sering down. Nah dari situ saya akhirnya kecewa, akhirnya saya pindahkan, atau kalau diistilahkan migrasi dari server satu atau dari hosting satu ke hosting yang lain, itu istilahnya migrasi. Oke, yang ini sambil nunggu yang ini ya, sambil nunggu yang barusan kita pesan. Sudah aktif nih ya. Nah di sini saya sudah pesan entry hosting. Ini barusan banget kita pesan. Kebetulan saya pesannya hanya untuk 1 bulan. Nanti di bulan depan pasti ada tagihan ya. Nah kalau di rumah web itu tampilannya seperti ini. Ada domain, ada hosting. Kalau domain dibedakan ya. Ini daftar domain yang pernah saya pesan, ini hosting yang pernah saya pesan. Gitu. Nah, di sini ada tombol manage, active action, ada manage. Kita pilih yang ini ya. Nah, di sini itu ada password hostingnya, gitu ya. Nah, kembali lagi ke sini ya. Nah, tadi kan kita sempat yang Infinity Free itu kan kita simpan password Infinity Free dan juga simpan password hostingnya. Nah, kalau di provider itu mereka yang buatkan username-nya sama passwordnya, begitu. Nah, ini name servernya ada 4. Ini kalau menurut saya artinya disimpan di beberapa tempat gitu ya. Jadi umpamanya name server 1 ini down, bisa aktif gitu ya. Jadi masih ada beberapa tempat. Nah, berikutnya biar cepat, di sini ada login panel. Ya, login panel. Kita klik ya. Kita masuk ke control panelnya hosting kita.
ditunggu. Nah, kurang lebih tampilannya seperti ini. Nah, kalau saya sejajarkan ya, ini control panelnya Infinity Free ya, sedangkan yang ini control panelnya yang dari rumah web. Sekilas beda, tampilannya beda, tapi sekilas itu sebenarnya sama. Misalkan di sini file ya, di sini juga ada file, cuma memang lebih lengkap ya. Gitu. Database otomatis punya database ya, karena kan kita menyimpan data kan. Ini juga ada database. Kemudian pengaturan domain di sini. Sini juga sama. Artinya ini walaupun tampilannya beda, tapi ini sama-sama control panel gitu ya, atau cPanel. Cuman kalau Infinity Free ini dia sebutannya Vista Panel. Tapi kalau di sini domainnya nih kelihatan nggak sih? cPanel ya, sama-sama cPanel kok. Cuman kalau di rumah web dia namanya bukan cPanel, dia kasih nama sendiri, rinci apa gitu, dan seterusnya. Oke, singkat cerita, kita coba install CMS WordPress. Karena kan memang judulnya kita kan WordPress ya. Kenapa pakai WordPress? Ya sudah saya jelaskan di pertemuan kemarin ya. Nah di sini kita scroll paling bawah. Nah di sini ada software. Ya. Nah, sebelum saya lanjutkan, hosting ini kan masih kosong, gitu ya. Kalau mau lihat di sini ada nah nih ini apa namanya, ada tulisan is usage, kelihatan nggak? Nah ini penggunaan penyimpanannya 1 GB. Nah masih ada, baru terpakai 884 KB, artinya filenya baru ada ini gitu ya. Kalau mau lihat isi filenya bisa ke file manager. Ini ada files ya, kita klik aja. Ini masih kosong. Nah ini kayak komputer kan, kayak folder kita kan gitu ya, kayak folder kita gitu ya. Nah mirip lah, masih kosong. Nah,